Setiap malam, Halu terus melatih kekuatan supranaturalnya, yaitu memindahkan benda tanpa disentuh. Dia letakkan handphone di atas meja. Handphone itu bergerak sesuai pengendalian Halu. Tiba-tiba Halu seperti mendengar samar-samar suara ibunya. Halu diam sejenak. Suara itu hilang. Halu berpikir, mungkin dia salah dengar. Halu kembali konsentrasi berlatih. Keesokan harinya, saat Halu membantu ibunya mengemas kue, tanpa sengaja Halu memandang ibunya. Ibu Halu juga memandang Halu. Tiba-tiba terdengar dengan jelas suara ibunya. Ibu Halu berkata sangat bersyukur memiliki Halu yang rajin dan penuh pengertian. Namun Halu tidak melihat bibir ibunya bergerak. Halu heran. Ibu Halu tersenyum dan kembali menghias kue. Halu termenung, pengalaman apa lagi ini? Saat pulang sekolah, kelompok jahat kembali mengikuti Halu. Mereka akan minta uang. Halu mengetahui hal itu. Segera Halu teringat Pak polisi itu. Pak Pulis akan mengambil dokumen di meja. Tiba-tiba matanya kena debu. Pak Pulis segera mengusap matanya. Saat membuka matanya, Pak Pulis berada di jalan dan sedang memegang pundak Jaha. Pak Pulis terkejut, Jaha pun terkejut. Ketika Jaha menoleh dan melihat Pak Pulis, Jaha dan teman-temannya segera minta ampun ke Pak Pulis. Pak Pulis kebingungan dan menyuruh mereka pulang. Halu tersenyum, melihat dari kejauhan. Malam harinya, Halu memikirkan suara ibunya. Bibir ibunya tidak bergerak, namun Halu bisa mendengar suara ibunya dengan jelas. Halu kembali mencari informasi di internet. Ada penjelasan, seseorang bisa memiliki kemampuan supranatural lebih dari satu. Biasanya, setelah menguasai satu jenis kemampuan, secara otomatis, kemampuan yang lain akan menyusul. Kemampuan membaca pikiran orang adalah salah satu kemampuan supranatural, seperti yang dialami Halu. Harus ada kontak mata, baru pikiran orang itu bisa dibaca. Perasaan Halu bercampur aduk. Dia merasakan memiliki kemampuan supranatural lebih dari satu. Halu menjadi bersemangat dan senang. Keesokan harinya, saat sedang jam istirahat sekolah, kelompok jahat sedang menyusun rencana untuk mencegat Halu. Mereka akan bersembunyi di antara pohon-pohon di jalan yang dilalui Halu. Kebetulan Halu berjalan melewati mereka. Halu bertatapan dengan Jaha. Tiba-tiba Halu mendengar suara Jaha, sedangkan Jaha tidak berbicara dengan Halu. Halu mendengar jelas rencana yang sedang mereka bicarakan. Halu terus berjalan sambil tersenyum. Sekarang Halu bisa mengetahui apa yang mereka rencanakan. Saat pulang sekolah, biasanya Halu pulang belakangan. Kali ini Halu bergegas pulang. Kelompok Halu tidak menyadari hal itu. Mereka menjalankan rencana, bersembunyi di antara pohon-pohon. Padahal Halu sudah melalui jalan itu. Lama mereka menunggu, tetapi Halu tidak lewat. Hingga tanpa mereka sadari, ada banyak semut di sana, dan mulai menggigit mereka. Mereka segera keluar dari tempat persembunyian, dan berlari pulang. Pak Pulis dalam perjalanan ke lorong. Halu bertemu Pak Pulis di lorong. Pak Pulis tampak gelisah. Pak Pulis bertanya kepada Halu, apakah kelompok jahat menemui dia? Halu tersenyum dan berkata tidak. Halu memandang Pak Pulis, dan mendengar suara Pak Pulis yang sedang kebingungan karena dompetnya hilang. Halu memancing pembicaraan dengan bertanya mengapa Pak Pulis gelisah. Pak Pulis agak terkejut, karena dalam dompet itu ada surat-surat penting. Pak Pulis bercerita kalau dia kehilangan dompet.
Halu berjanji akan membantu mencari dalam perjalanan pulang, mungkin terjatuh. Malam harinya, Halu mencoba kekuatan supranatural memindahkan benda. Dia fokus pada dompet Pak Pulis yang hilang. Tidak terjadi apa-apa. Halu heran, mengapa tidak bisa memindahkan dompet Pak Pulis yang hilang. Setelah dianalisa, kemungkinan perasaan yang sangat mendesak dan kondisi yang kritis, baru bisa mewujudkan pemindahan benda yang tidak nampak. Keesokan harinya, saat pulang sekolah, Halu melihat Pak Pulis sedang menginterogasi seorang pemuda di lorong. Di sampingnya ada seorang wanita. Wanita itu berkata bahwa pemuda itu mencopet dompetnya. Pemuda itu menyangkal dan menantang Pak Pulis untuk memeriksa dirinya. Pak Pulis segera memeriksa pemuda itu. Saat sedang diperiksa, Halu bertatapan dengan pemuda itu yang sedang tersenyum. Halu mendengar suaranya, Pak Pulis tidak akan menemukan apa-apa pada dirinya. Dompet itu sudah dia simpan di semak-semak di ujung lorong. Dan di tempat itu juga dia menyimpan semua dompet yang telah dia curi. Pak Pulis tidak menemukan apa-apa. Pemuda itu berbalik marah kepada wanita itu dan Pak Pulis. Halu bertanya kepada Pak Pulis, dari arah mana pemuda itu datang. Pak Pulis menunjuk ujung lorong. Halu berkata untuk membawa ke ujung lorong, dan memeriksa semak-semak, mungkin dompet itu dibuang di sana. Pemuda itu gugup, tetapi Pak Pulis segera membawa ke sana. Teman Pak Pulis datang membantu, dan menemukan dompet wanita itu. Juga banyak dompet yang lain. Dan ternyata ada dompet Pak Pulis juga di sana. Pak Pulis memandang pemuda itu, dan teringat pernah bertemu saat dalam perjalanan ke lorong. Pak Pulis membawa pemuda itu ke kantor polisi. Halu senang bisa membantu Pak Pulis.